Halo semuanya, selamat tahun jalan-jalan serta sobat angler dimanapun teman-teman berada. Hari ini saya kedatangan paket, jadi baru kali ini saya mencoba untuk berbelanja online dan paketnya sudah saya bongkar. Apa itu adalah ini dia ya. Jadi saya mencoba untuk mengupgrade perangkat pancing saya, meskipun bukan sebuah brand besar seperti Shimano maupun produk dari Major Craft, tapi brand ini menurut saya pribadi memiliki kualitas yang cukup mumpuni juga di dunia pemancingan ya. Apalagi ya ibaratnya bisa saya katakan ini adalah brand yang ya bukan kaleng-kaleng lah ya. Bukan berarti saya tidak bisa membeli produk Shimano dari Major Craft ataupun Daiwa, tapi kita akan coba dari brand ini. Nanti siapa tahu ada rezeki lagi, kita akan coba upgrade lagi ke brand yang lebih daripada ini ya. Jadi disclaimer dulu, saya tidak ada memasarkan produk Okuma karena ini memang murni pilihan saya sendiri. Saya coba untuk ambil dari brand ini dulu berdasarkan dari masukan teman-teman. Enggak untuk pemancing pemula ambil aja produk ini dulu. Nanti kalau sudah ada peningkatan lagi silakan upgrade lagi ke brand yang lebih lagi. Silakan nanti mau dipilih Shimano, kemudian Daiwa atau Major Craft. Tapi yang pertama saya akan ambil brand ini dulu. Meskipun sebelumnya saya juga sudah memiliki sebuah produk dari Okuma, jualan short jigging juga, yaitu Okuma Nemesis. Tapi setelah pemakaian selama 1 tahun saya merasa ada sedikit kekurangan dari Okuma Nemesis itu, yaitu kurangnya adalah terlalu berat. Jadi dengan badan saya yang bisa dikatakan sedikit kecil dengan joran Okuma Nemesis yang beratnya sedemikian, saya menyerah dalam waktu 2 jam setiap kali mancing. Tangan kanan terutama pasti sudah merasa sangat kelelahan. Jadi untuk yang sekarang saya akan coba ambil dari produk Okuma lagi, yaitu Okuma Epic Shore dengan panjang 3 meter, masih juga dalam klasifikasi yang bisa saya katakan adalah short jigging atau mungkin light short jigging ya. Panjangnya adalah 300 cm atau 10 feet. 2 section dengan lure weightnya adalah 10 sampai 40 gram ya, sedemikian untuk lure weightnya. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin pernah mencoba brand dari Okuma ini Epic Shore dengan lure weight lebih daripada itu, mungkin 45 atau 50 bahkan 60, tolong diketikkan di kolom komentar, kita sharing-sharing brand Okuma ini. Jadi brand Okuma ini, karena ini baru pertama kali saya mencoba untuk mengambil brand Okuma Epic Shore, karena sebelumnya banyak teman-teman menyarankan ke saya ambil ke Major Craft, tapi ya untuk pertama saya akan coba dari brand Okuma ini yang Epic Shore. Oke, jadi masih tersegel sedemikian, jadi saya akan coba untuk bongkar. Kita akan lihat isi dari Okuma Epic Shore EPS 1000 10 feet ya, 300 cm ya. Oke. Agak sedikit ribut karena saya ambil take recordnya di luar kamar. Kalau rekamannya saya lakukan kamar mungkin suaranya akan terlihat lebih jernih. Oke, saya akan ambil dari bagian butt sectionnya dulu ya, bagian bawah dari episode ini ya. Dia sudah dekat sedikit, betul. Saya akan coba untuk zoom. Oke, nah bagian butt sectionnya jadi belum menerapkan Japanese style, jadi dia masih ini. Jadi
jadi belum Japanese. Kalau Japanese kan dia bisa dibagi dua, jadi blanknya kelihatan di bawah. Kalau Okuma Nemesis saya yang pertama itu sudah menerapkan Japanese style, tapi yang Okuma Epic Sword ini belum menerapkan Japanese style. Kemudian dia tidak menggunakan busa Eva, jadi busa Eva nya cuma ada di bagian depan dari drill ship-nya ini. Masih menggunakan busa Eva ya, lumayan keras juga. Kemudian di bagian belakangnya ini menggunakan semacam kayu atau cork mungkin ya, cork. Ini biasanya kita bisa lihat di tutup-tutup whisky biasanya corknya ini. Mungkin nanti saya akan lapisi bagian ini dengan menggunakan heat shrink, jadi biar tidak kelihatan berbeda warna dengan blanknya, dan saya isi dengan heat shrink atau karet bakar ya, biar dia lebih konkret lagi. Oke, kita lihat dari bagian drill sheet-nya. Untuk drill sheet-nya, jadi Okuma Epic Sword ini belum menggunakan drill sheet Fuji, tapi Okuma Epic Sword ini menggunakan brand dari Seagate ya. Jadi brand Seagate yang digunakan dengan blanknya yang benar-benar kelihatan. Mungkin ini yang disebut dengan nama istilahnya adalah touchable blank ya, bisa dipegang sedemikian ya. Saya bukan kidal ya, jadi saya putar lagi. Oke. Kemudian kita lihat di bagian depannya ada busa Eva, kemudian ada tempat untuk lure ya. Kalau pakai main cumi rasanya enak ini kan, pelajarannya lebih juga. Oke, tempat untuk lure, kemudian brand Okumanya, tulisan Epic Sword-nya. Untuk spesifikasinya kita bisa lihat di bagian ini ya, di 10 feet. Kemudian lure weight-nya ada 10 sampai 40 gram ya, 10 sampai 40 gram, 2 section. Jadi ada top sectionnya, ada butt sectionnya. Oke, 300 cm ya, jadi pas 3 meter panjangnya. Oke, kemudian ada warningnya, jadi diperhatikan kalau seandainya cuaca sedang mendung, ada petir menyambar ya, kita harus siap-siap untuk berhenti memancing, atau mungkin jangan juga memancing di ya dekat-dekat yang namanya saluran subtep ini, karena berbahaya, karena karbon itu merupakan sebuah pengantar listrik yang sangat baik ya. Itu oke, kita lihat di sini ada lilitan karbonnya, ini dia dililit sedemikian rupa. Oke, sangat terlihat. Kemudian kita ambil bagian sini ya, itu sudah terlihat seperti sisik, dia agak sisik ya, seperti sisik. Mungkin ini dililit dengan kertas karbon atau bagaimana, karena di sini sangat terlihat jelas sekali. Jadi ada tulisan brand Okumanya ya, Okuma ya, sangat jelas sekali ya, Okuma. Jadi dia dililit sedemikian rupa sampai di bagian top section dari joran ini ya. Seluruh joran Okuma Epic Sword EPS ini biasanya dililit dengan menggunakan ini, semacam isolasi dengan brand Okumanya juga sangat jelas terlihat di sana ya. Oke, nah kita lihat lagi, geser ke bagian ring guide-nya ya. Untuk ring guide-nya, produk Okuma ini belum menggunakan ring guide dari brand Fuji, jadi masih menggunakan dari brand Seagate. Apakah ini merupakan kekurangan? Saya rasa tidak, asalkan kita rajin merawatnya pasti tidak akan terjadi karat. Kalaupun terjadi karat, mungkin karat parah atau sampai cincin keramiknya pecah ya, kita ganti saja ya dengan menggunakan dari ring guide yang lebih berkualitas seperti produk Fuji mungkin ya. Tapi rasanya penting kita rajin merawatnya. Selesai mancing dari pantai, kemudian pulang sampai di rumah kita cuci dengan menggunakan sabun ya, sabun cuci piring, sabun cair atau sabun apakah itu. Kemudian kita lapisi atau finishing dengan baby oil. Itu rasanya akan lebih menjaga masing-masing part dari joran ini akan tetap ada dalam kondisi yang baik. Oke, jadi masih sama. Jadi bagian depan, ini bagian depannya ya, depan dari ring guide pertama
masih tetap ada tulisan Okuma-nya, Okuma dililit sedemikian rupa sampailah di bagian atas dari butt sectionnya. Oke. Nah, berikutnya kita akan lihat dari bagian top section dari joran Okuma ini. Nah, ini bagian top sectionnya. Oke, masih sama juga dililit, ada lilitan kain itu mungkin kertas atau mungkin karbon, kertas karbon dengan tulisan Okuma juga, Okuma ya, sampai di bagian atas dari top sectionnya. Jadi keseluruhan joran ini ya, top sectionnya dibungkus dengan menggunakan mungkin ini kertas karbon ya, atau apa mungkin kertas karbon dengan tulisan Okuma ya. Nah, kemudian untuk bagian top sectionnya, bagian paling bawah itu sudah ada ring guide-nya, tetap sama menggunakan ring guide dari brand Seaguide ya, paling bawah. Jadi sudah langsung ada di bagian bawah sini ya. Oke, kemudian ring guide berikutnya, ring guide-nya sangat kecil-kecil sekali. Mungkin nanti saya akan coba pasangkan dengan PE1 atau PE08 mungkin paling kecil ya. Saya akan coba nanti dengan menggunakan PE1 dulu. Kalau seandainya masih terlalu kebesaran atau mungkin jarak lemparnya kurang jauh, saya akan coba turunkan menjadi PE08 ya. Dengan jumlah ring guide-nya untuk top section-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tokan ring guide di bagian top section-nya ya. Top section-nya ada 8 ring guide. Saya tidak akan coba ke lenturannya karena dari iklannya dia sudah masuk ke pas ya. Jadi mungkin ujungnya saja, ujung dari joran ini akan melengkung. Oke, dengan spesifikasinya teman-teman bisa lihat, googling juga ya. Joran ini memiliki berat yang cukup ringan, yaitu di kisaran 195 gram ya. Untuk panjang 3 meter 195 gram itu bagi saya ya bisa dikatakan sangat ringan ya, dibandingkan dengan Okuma Nemesis yang saya pegang selama ini. Itu memiliki berat lebih dari 200 gram ya. 2 jam saya coba untuk bermain sword jigging dengan menggunakan Okuma Nemesis itu, tangan saya ini terasa sudah sangat lelah sekali. Jadi sekarang saya akan coba menggunakan brand Okuma dengan tipe Epic Sword ini untuk melakukan sword jigging. Jadi saya akan coba review dulu bagaimana rasanya sih menggunakan Okuma Epic Sword ini untuk mancing sword jigging ya. Jadi kita akan coba mungkin hari Minggu di waktu-waktu luang, kita akan coba untuk mancing sword jigging dengan menggunakan Okuma Epic Sword ini. Dan untuk sementara waktu saya akan gabungkan nanti dengan Hugo AG saya ya, yang sudah ada PE2 nya. Jadi untuk sementara waktu nanti ke depan, kalau seandainya PE2 ini terlalu berat, mungkin saya akan coba turunkan ke PE1. Mungkin juga nanti kalau terlalu besar, nah saya coba mungkin terlalu gede ya, ukuran joran Okuma Epic Sword ini saya pasangkan dengan Hugo AG ukuran 4000. Rasanya dia terlalu besar ya, besaran reel. Mungkin nanti saya akan coba dengan menggunakan reel ukuran 3000, baik itu mungkin dari brand apapun itu ya. Saya akan coba pasangkan nanti apakah dia bisa lebih balance untuk saya gunakan mancing dengan teknik jigging ya, sword jigging. Jadi kita main sword jigging atau mungkin kita main casting aja dengan menggunakan Okuma Epic Sword ini. Oke. Nah, jadi itu dia sedikit review dari Okuma Epic Sword ini. Untuk link pembelian akan saya taruh di kolom deskripsi. Jadi kalau ada teman-teman yang memiliki pengalaman dengan Okuma Epic Sword ini, atau ada teman-teman yang ingin mencoba brand Okuma Epic Sword ini,
silakan teman-teman ketik di kolom komentar pengalaman-pengalamannya, atau ada pertanyaan-pertanyaan lain silakan ya. Saya akan tunggu komentar teman-teman semuanya. Oke, jadi sedemikian. Nanti di video berikutnya saya akan coba untuk membawa piranti baru saya ini ke pantai. Sekalian saya akan review bagaimana sih ya, bagaimana rasanya kita mencoba brand ini. Jadi sedemikian video dari saya. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Salam dan jalan-jalan. Bye bye.